Nama saya Suhermintati S, NIM 2101010025, mata kuliah Manajemen Pemasaran, semester 3, jurusan Manajemen C1 sore. Soal nomor 1. Budaya lokal merupakan aspek penting dalam memengaruhi perilaku konsumen. Bagaimana budaya lokal dipahami oleh pemasar dan bagaimana aplikasi dalam mengembangkan strategi pemasar. Budaya lokal yang dipahami oleh pemasar sebagai berikut. Budaya merupakan suatu kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dipelajari seseorang yang dapat mengarah dalam menggunakan suatu barang atau jasa. Aplikasi strategi tahap pertumbuhan, yaitu pada tahap ini tujuan utama untuk memperoleh royalitas untuk diantara pelanggan yang telah mencoba menggunakan merek produk perusahaan. Kebijakan produk kemudian diarahkan untuk mengidentifikasikan beberapa perilaku kekurangan pada produk menurut pandangan konsumen dan berupaya semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Hubungan budaya lokal dan strategi, yaitu strategi mempengaruhi daya beli konsumen melalui kegiatan-kegiatan perayaan kebudayaan hari besar. Soal nomor 2. Coba saudara tuliskan salah satu iklan yang ada di media cetak dan menggunakan public figure. Kemudian Anda analisiskan keberkaitan public figure tersebut dengan produk yang diiklankan dan konteks STP produk. Salah satunya iklan kopi luwak, public figure-nya pelatih timnas Indonesia Sinteyong Steye, nggak kemanisan, mantap kopi luwak. Segmentasi melalui geografi, demografis, psikografis, targeting, yaitu pasar jangka pendek dan pasar masa depan. Posisinya tindakan untuk merancang penawaran dan cita perusahaan agar menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berbeda dalam benak pasar sasarannya. Hal ini akan membantu konsumen dalam mengenali perbedaan antara produk satu dengan produk lain yang bersaing dengan pasar yang sama. Soal nomor 3. Bagaimana segmenting dari Coca-Cola Company di pasar global dan di Indonesia? Bagaimanakah strategi pemasaran terhadap situasi pasar lokal? A. Saluran distribusi apakah yang digunakan oleh Coca-Cola? B. Promosi apakah yang digunakan oleh Coca-Cola? Coca-Cola mempunyai segmen koperasi yang bertanggung jawab untuk memberi keseluruhan perusahaan jalur direksi dan menyediakan pertolongan pada struktur wilayah. Segmen untuk global yaitu 1. Eropa, 2. Amerika Latin, 3. Asia Pasifik bagian timur dan selatan, 4. Afrika, dan 5. Amerika Utara, 6. Asia Utara, dan Eurasia dan model. Segmen untuk Indonesia yaitu berdasarkan kriteria wilayah pasar sasaran atau kriteria geografis seperti kota, kepadatan wilayah, 2.
usia, jenis kelamin, penghasilan. 3. Gaya hidup kepribadian. 4. Kriteria manfaat. Saluran distribusinya yaitu sistem pra-perjualan, sistem rute truk yang konvensional, sistem distribusi yang hybrid, sistem telemarketing. Promosi yang digunakan Coca-Cola yaitu melalui konser musik, pameran, perayaan hari-hari besar seperti Idul Adha, Natal, Imlek, dan lain-lain. Nomor 4, Grab adalah perusahaan yang melayani layanan ojek di mana saja untuk siapa saja yang membutuhkan secara online. Grab bermitra kepada pengendara berpengalaman di beberapa kota besar, salah satunya adalah kota Lubuk Linggau. Selain dapat mengantar orang ke suatu tempat, Grab juga melayani pengiriman barang, pesanan antar makanan, berbelanja, dan lain sebagainya. Grab berdiri pada tahun 2010 dan sekarang sedang menjadi trending topik di kalangan manapun. Pertanyaan, berikan penjelasan bagaimana menganalisis STP dan Grab tersebut. Segmentation sebagai proses mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. Targeting 1. Memastikan bahwa pasar yang dipilih itu harus cukup besar dan akan cukup menguntungkan bagi perusahaan di masa mendatang. 2. Target pasar harus didasarkan pada pengumuman kompetitif perusahaan. 3. Target pasar yang dibidik harus mempertimbangkan situasi persaingan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi target segmen. Positioning suatu tindakan untuk mendesain tawaran dan citra perusahaan yang mampu menempati tempat yang disetting di tipe di benak pasar sasaran. Positioning soal nomor 5. Debu organisasi dan tanpa pesaing. Mengenai debu dalam kehidupan sehari-hari, umat manusia juga menjelaskan mengenai debu dalam konteks agama, dan dari dua penjelasan tersebut maka pada dasarnya dapat kita tarik kesimpulan awal sebagai pembelajaran dalam menjalankan suatu roda organisasi, yaitu jangan memiliki suatu pandangan dan atau pikiran yang negatif atau buruk atau bahkan meremehkan terhadap sesuatu yang kecil dan barangkali dianggap menjadi sesuatu yang mengganggu kenyamanan, dan barangkali hal yang buruk itu tentu sangat berguna, bahkan akan menjadi suatu kekuatan. Bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21-16, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Berdasarkan pada penjelasan di atas dan hal yang dijelaskan tersebut, seharusnya juga
berlaku dan diterapkan dalam menjalankan roda organisasi. Pertanyaan: jelaskan upaya dan manfaat bagi organisasi dalam persaingan, yaitu dalam bentuk tanpa pesaing. B. Lalu pertanyaan sederhananya adalah bagaimana cara mengimplementasikan konsep paradigma debu tanpa pesaing? Jawab A. Mendorong untuk meningkatkan pelayanan. Dalam kurung, persaing bisnis dapat terjadi karena banyak orang yang menjalankan bisnis di bidang yang sama. Mendapatkan konsumen yang loyal merupakan suatu hal yang patut diperjuangkan dan dipertahankan. B. Untuk itu penting bagi kita untuk menetapkan moderasi keagamaan di Indonesia, karena jika diterapkan dapat menjadikan pribadi yang bisa lebih menghargai antara sesama masyarakat berbangsa dan bernegara.